channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Hampir Dijadikan Tumbal Saat Memetik Buah Mangga Pemilik Pesugihan. Kali ini ada satu kisah yang datangnya dari narasumber. Sebut saja namanya Benny. Dia mempunyai kakak kandung bernama Sandi. Dan Sandi ini mempunyai satu anak laki-laki, sebut saja namanya Raka. Benny akan menceritakan tentang bagaimana perilaku Raka yang mengalami kejadian aneh. Sampai orang tuanya, yaitu Sandi, sangat kebingungan harus bagaimana menghadapi tingkah laku anaknya. Karena tidak diketahui sampai hampir 1 minggu sebab musabab tentang perilaku anaknya yang di luar nalar. Waktu itu Benny ditelepon oleh Sandi, mengabarkan kalau keadaan Raka sudah sangat aneh, yang membuatnya kelimpungan. Sandi memanggil Benny dikarenakan Benny ini sebagai orang yang setidaknya mengetahui tentang hal-hal gaib, yang tujuan utamanya itu biar tahu apa yang dialami oleh Raka. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Benny sampai ke tempatnya Sandi. "Ada perlu apa, Kang?" tanya Benny saat sampai di rumah Sandi. "Ini Ben, keadaan Raka yang 1 minggu ini membuat saya kebingungan. Bingung bagaimana caranya menghadapi Raka. Ia tidak mau makan sama sekali. Setiap kali saya menyuapi Raka, nasinya selalu dibuang. Tapi yang bikin lebih aneh itu bukan nasi yang dimakan, tapi seakan-akan menghirup aroma nasinya. Setelah itu, sudah dilepaskan, dibuang jauh-jauh. Nah, ini yang membuat saya sempat bingung. Sebenarnya ada apa dengan Raka?" Sandi menjelaskan kepada Benny. "Lah terus Rakanya sudah diobati kemana lagi?" tanya Benny. "Hari pertama saya ini sudah bawa Raka ke dokter, karena awalnya Raka itu tidak mau makan. 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari tidak mau makan. Susah, hanya air putih saja yang masuk ke perutnya. Saya buatin makanan malah mintanya kopi. Tidak makan tidak apa kok malah mintanya kopi. Itu pun tidak pernah habis. Nah, saya bawa Raka itu ke dokter, tapi dari hasil dokter katanya lambungnya bermasalah karena tidak makan 3 hari. Tapi yang saya tanyakan, kenapa anak saya tidak mau makan sama sekali? Dan dokter hanya menjawab katanya mah. Itu yang membuat saya semakin bingung. Sementara kondisi Raka semakin hari semakin parah. Makanya saya nelpon kamu. Ini sudah hampir seminggu, Ben. Saya bingung. Barangkali kamu tahu apa yang sebenarnya dialami anak saya, keponakan kamu?" tanya Sandi kepada Benny. Waktu itu Benny yang mendengar cerita dari kakaknya langsung bergegas menuju kamar Raka. Benny pun kemudian diantar Sandi untuk menuju kamar Raka. Dan saat melihat Raka, dia ternyata sedang duduk di pojok. Tapi tatapan matanya Raka seakan kosong, termenung dengan kegelapan yang menyelimuti kamar seperti tidak ada aura yang terpancar dari matanya Raka. Namun kemudian diamnya Raka ketika melihat Benny masuk ke dalam kamarnya sontak saja membuat Raka mengacungkan tangannya. "Kamu siapa? Kamu siapa? Pergi dari sini!" Benny yang melihat keadaan Raka yang ketakutan melihatnya.
Benny melihat kalau di dalam tubuhnya Raka itu ada yang mempengaruhi, yaitu sosok jin atau iblis. Sosok itu ada di dalam tubuhnya Raka. Sosok itu seperti menantang kehadiran Benny, dan di sini terjadi pertarungan hebat. Lalu kemudian Raka langsung menyerang Benny dengan brutalnya, dengan mata yang berubah menjadi lebih tajam dan memerah, bukan seperti Raka yang dikenal oleh keluarganya. Tanpa pikir panjang, Benny menggunakan tenaga dalamnya dengan apa yang dia yakini, dengan apa yang ia bisa. Benny pun mencoba menangkis serangan dari Raka. Tapi serangan Benny sama sekali tidak mempan. Raka justru semakin menyerang dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Di dalam pertarungannya, Raka sama sekali tidak menyentuh tubuh Benny. Hanya gerakan tubuh tetapi membuat Benny ini sampai jatuh ke belakang, sampai membuat Benny jatuh terjungkal. "Ben, kamu tidak apa-apa, Ben? Ayo Ben, bangun." Lalu kemudian Benny pun dibangunkan oleh Sandi. "Kamu gak apa-apa kan, Ben?" tanya Sandi. "Tidak apa-apa, Kang. Di dalam tubuhnya Raka itu ada sosok jin yang sangat kuat," jawab Benny. Benny pun mencoba agar apa yang mempengaruhi tubuh Raka itu bisa pergi. Benny diam sembari memejamkan mata dan membaca doa-doa menggunakan tenaga dalamnya. Tapi yang dialami Benny ketika dua tangan itu mencoba memegang tubuh Raka, justru Benny terpental, bahkan sampai mulutnya Benny mengeluarkan banyak darah. Sandi yang melihat itu langsung membantu Benny. "Kenapa bisa sampai begini, Ben?" tanya Sandi khawatir. "Saya mencoba mengeluarkan kekuatan gaib yang ada di tubuh Raka. Namun aura gaib yang ada di tubuh Raka ini sangat kuat dan sudah terlanjur bersarang di tubuh Raka," jelas Benny. Sementara Benny masih mencobanya lagi sampai Benny nafasnya terengah-engah dengan mulut yang masih mengeluarkan darah. Sedangkan Raka masih menatap Benny sambil mengacung-acungkan jarinya. Mata yang tajam menatap Benny, tidak ada ketakutan sama sekali. Benny sudah menyerah, dirinya sudah lemah, tidak berdaya. Segala kekuatan dia keluarkan sampai nafasnya sesak dan mulutnya banyak mengeluarkan darah. Setelah darah itu dibersihkan, Benny dikasih air minum. Keduanya ini dalam keadaan bingung dan panik. "Kamu lihat sendiri bagaimana keadaan Raka saat ini. Kamu saja kewalahan, apalagi saya yang tidak tahu apa-apa," tukas Sandi. "Sebentar, Kang. Saya ini punya guru ngaji. Beliau namanya Pak Lukman. Barangkali beliau bisa membantu kita. Saya hubungi beliau dulu," ujar Benny dengan nafas tersengal-sengal. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam." Dalam obrolan itu intinya Pak Lukman diminta datang ke alamat yang diberikan oleh Benny, yaitu untuk datang ke rumahnya Sandi. Dan singkatnya 45 menit mendatang, Pak Lukman akhirnya tiba di kediaman Sandi. Pak Lukman datang tidak sendirian, beliau diantar dengan santrinya. Disitulah ketiganya mulai berbincang-bincang. "Bagaimana, Ben? Kamu kenapa, Ben?" tanya Pak Lukman. "Begini, Pak. Keponakan saya Raka yang ada di dalam kamar itu, kekuatannya benar-benar luar biasa. Sampai saya tadi kewalahan dan saya mengeluarkan banyak darah, Pak," ungkap Benny. "Astagfirullahaladzim, tapi kamu tidak apa-apa kan, Ben?" kata Pak Lukman. "Alhamdulillah saya masih bisa selamat, Pak. Tapi jujur, Pak, saya tidak kuat. Saya nyerah. Makanya saya menghubungi Pak Lukman. Mohon bantuannya ya, Pak, biar pengaruh jin atau siluman yang ada di dalam tubuh keponakan saya bisa keluar," pinta Benny kepada Pak Lukman. "Awalnya itu keponakan kamu kenapa? Kok bisa seperti ini?"
Tanya Pak Lukman. Tanya kepada bapaknya saja Pak Lukman, Pak Sandilah yang lebih tahu, jawab Benny. Mohon maaf Pak Sandi, anak bapak itu kenapa? Tanya Pak Lukman. Saya juga kurang tahu Pak Lukman, soalnya 3 hari pertama saya bawa ke dokter, katanya mah dan butuh istirahat. Namun 3 hari ke depannya, perilaku anak saya itu semakin aneh. Bukan nasi yang dimakan, tapi aromanya saja yang dihisap, dan mintanya minumnya kopi. Ini yang membuat saya bingung. Nah, kata adik saya Benny, katanya ada pengaruh gaib yang masuk ke dalam tubuh Raka, yang membuat perilaku Raka itu seperti ini. Tolong Pak Lukman, bantu anak saya, agar bisa seperti semula lagi Pak, kata Sandi menyampaikan kepada Pak Lukman. Sekarang anak kamu ada di mana? Tanya Pak Lukman. Di dalam kamar Pak, jawab Sandi. Santrinya Pak Lukman yang memang tadi ditugaskan untuk mengantar sampai ke tempat. Santrinya ini disuruh duduk di ruangan tengah, sementara Pak Lukman dan Pak Sandi menghampiri Raka. Ketika pintu kamar dibuka, Raka yang sedang duduk di pojok kamar masih dengan keadaan tenang. Tidak ada kejadian-kejadian yang aneh. Namun bau anyir menyeruak di indera penciuman Pak Lukman. Darah yang bercacaran di lantai, entah itu darah apa yang membuat Pak Lukman ini penasaran. Pak Lukman pun mencoba untuk mendekati Raka. Mata tajam Raka yang sangat menusuk membuat Pak Lukman saat itu juga tahu kalau di dalam tubuhnya Raka ada pengaruh jin yang sangat-sangat kuat yang sudah lama bersarang di tubuhnya Raka, yang membuat perilakunya Raka aneh, tidak seperti manusia normal pada umumnya. Lalu kemudian dengan melingkarkan sorbannya Pak Lukman ke tubuh Raka, Pak Lukman mencoba menangkis serangan dari Raka, dibarengi dengan bacaan doa sampai lafal azan dan iqomah dikumandangkan oleh Pak Lukman. Seketika tubuh Raka menggeram. Panas! Tubuhnya Raka seakan-akan kepanasan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Pak Lukman. Brak! Tubuhnya Raka memberontak dengan kuat. Segala benda yang ada di sekitarnya dilempar dan dihancurkan. Aura gaib sangat jelas keluar dari tubuh Raka. Ayat suci Al-Quran dilantunkan terus-menerus, membuat tubuh Raka semakin melemah dan berakhir jatuh pingsan. Sandi yang sebagai orang tua melihat kondisi Raka yang jatuh berusaha mendekati anaknya, tapi saat itu langsung dilarang oleh Pak Lukman. Jangan dekati dulu, karena anakmu belum sepenuhnya lepas dari pengaruh jin, jelas Pak Lukman. Tapi kenapa anak saya jatuh pingsan, Pak? Tanya Sandi panik. Sabar, ini masih ada pengaruh dari jin. Jangan sentuh anak Bapak, soalnya khawatir pengaruh jin itu nanti masuk ke dalam tubuh Bapak. Ambilkan air putih 1 botol aqua, bawa ke sini secepatnya, pinta Pak Lukman. Lalu kemudian Pak Sandi pun bergegas mengambil air putih. Setelah diserahkan dan dibacakan doa, air itu disiramkan ke tubuh Raka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai akhirnya Raka yang tadi jatuh pingsan akhirnya pun sadarkan diri. Seketika itu juga Raka memanggil nama bapaknya dan menanyakan kondisinya. Pak, Raka kenapa Pak? Kenapa rapat seperti ini? Setelah Raka itu sadar, Pak Sandi diperbolehkan memegang anaknya. Silahkan Pak Sandi bangunkan anak Bapak, ditaruh di tempat tidur, suruh istirahat, dan kalau bisa ganti pakaiannya semua, dan kalau sanggup suruh mandi, tapi jangan lupa berdoa dulu, perintah Pak Lukman. Setelah mandi, Raka disuruh istirahat, sementara keadaan Benny yang masih mengeluarkan banyak darah. Pak Lukman kemudian mencoba untuk menyembuhkan Benny. Kamu baca doa yang pernah saya ajarkan. Bismillah jangan lupa.
sholawat Nabi sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya. Dengan bantuan doa dan ilmu tenaga dalam, Benny yang tadinya mengeluarkan darah merah biasa, namun kini seperti ada gumpalan darah yang setengah hitam karena serangan dari Raka tadi. Hampir 1 jam lamanya Pak Lukman berusaha menangani Benny sampai kondisinya mulai normal kembali. Sudah tidak lagi sesak nafas dan mengeluarkan darah-darah lagi. Setelah semua itu selesai, Pak Sandi menanyakan kepada Pak Lukman, "Sebenarnya apa yang dialami anak saya, Pak? Kok bisa-bisanya anak saya itu seperti itu?" Pak Lukman pun menjawab pertanyaan Pak Sandi. "Mohon maaf Pak Sandi, ini yang saya lihat ada orang yang sengaja mempengaruhi tubuh anak Bapak, dan juga karena ulah dari anak Bapak sendiri." "Maksudnya bagaimana, Pak?" tanya Sandi kebingungan. "Soalnya sewaktu tadi dalam kondisi tubuh Raka yang masih lemah dan pingsan, kalau sebab musabab sosok jin yang masuk ke dalam tubuh Raka dikarenakan tidak ingin diganggu oleh Raka. Jadi ini adalah ulah Raka sendiri yang menyebabkan dia sampai seperti itu. Tapi ini semua sebab karena anak Bapak sendiri. Yang saya tahu, Raka itu seperti mengambil sesuatu dari orang lain tanpa izin," ujar Pak Lukman. "Maksudnya bagaimana, Pak?" "Ya mohon maaf, Pak. Barangkali orang yang mempunyai barang atau benda yang diambil oleh Raka itu adalah orang yang melakukan pesugihan, dan pesugihan itu tidak terima kalau miliknya itu diambil oleh orang lain, apalagi tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya," jelas Pak Lukman. "Maksudnya Pak Lukman anak saya mencuri?" tanya Sandi keheranan. "Bisa dibilang seperti itu, Pak. Tapi mohon maaf, itu tadi adalah hasil komunikasi saya sewaktu anak Pak Sandi pingsan tadi," jelas Pak Lukman. Setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Lukman, Pak Sandi ini memastikan kepada Raka. "Raka, apa benar yang disampaikan Pak Lukman?" tanya Sandi kepada Raka. "Iya, sebelumnya saya itu mengambil buah mangga di tempat itu yang ada di sebelah sana, Pak, yang rumahnya sangat besar. Di sana kan mangganya ada yang di luar pagar rumahnya. Nah waktu itu tidak ada orang. Kebetulan Raka kepingin mangga, Pak. Terus Raka mengambilnya 3. Yang satu Raka makan, dan yang satu ada ulatnya, dan sisanya masih utuh. Belum sempat Raka makan, dan sudah Raka buang, Pak," jelas Raka. Mendengar pengakuan dari anaknya, Pak Sandi geleng-geleng kepala dan menghela nafas. "Astagfirullahaladzim, kamu ini peringatan buat kamu. Jangan mengambil sesuatu kalau bukan milik kamu. Apalagi seperti kamu mengambil mangga, itu namanya mencuri. Kalau kamu tidak nakal, pasti tidak akan kejadian seperti ini, Raka," tutur Sandi kepada anaknya. Dan selesai. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kejadian ini untuk pelajaran kita semua. Jangan pernah memiliki sesuatu yang bukan milik kita. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel